Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agis Rizky Sitatianti dengan NIM 1800054. Di sini, kelompok kami akan membahas mengenai materi yang ada di dalam bab 4 buku karya Everett M. Rogers, yaitu The Generation of Innovation atau generasi inovasi. Di dalam bab ini membahas mengenai bagaimana suatu tahapan atau proses dalam mengembangkan suatu inovasi. Di dalam bab ini terdiri dari 6 tahap, yaitu tahap mengenali masalah atau kebutuhan, penelitian dasar dan terapan, pengembangan, komersialisasi, difusi dan adopsi, dan yang terakhir adalah konsekuensi. Nah, yang akan saya bahas untuk tahapan pertama adalah tahap mengenali masalah atau kebutuhan. Dalam proses inovasi, biasanya yang pertama dilakukan adalah pengenalan suatu masalah atau kebutuhan yang dapat merangsang kegiatan-kegiatan dalam suatu penelitian atau pengembangan yang didesain untuk menciptakan suatu inovasi dalam rangka memecahkan masalah atau memenuhi suatu kebutuhan tersebut. Sebagai contoh, pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di persekolahan biasanya cenderung membosankan. Hal ini disebabkan karena hanya gurulah yang menjadi tutor atau pengajar di kelas, sehingga siswa cenderung bersifat pasif dan suasana pembelajaran di kelas itu cenderung kurang menarik dan membosankan. Nah, dengan mengetahui permasalahan-permasalahan tersebut, diharapkan seseorang dapat mengembangkan suatu inovasi untuk mengatasi masalah tersebut dan memenuhi kebutuhan siswa demi tercapainya pembelajaran yang menyenangkan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman saya. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Mutiara Intisyal dengan NIM 1806086 akan melanjutkan presentasi mengenai langkah-langkah proses pengembangan inovasi. Adapun yang poin kedua yaitu penelitian dasar dan terapan, di mana dasar pengetahuan untuk suatu teknologi biasanya berasal dari penelitian dasar yang didefinisikan sebagai investigasi awal untuk kemajuan pengetahuan ilmiah yang tidak memiliki tujuan spesifik untuk menerapkan pengetahuan ini pada masalah praktis. Nah, sehingga yang dimaksud dengan penelitian dasar merupakan langkah awal kemajuan ilmiah yang tujuannya masih bersifat abstrak atau tidak bertujuan pada penerapan masalah-masalah praktis. Nah, sebaliknya penelitian terapan terdiri dari investigasi ilmiah yang dimaksud untuk memecahkan masalah praktis. Nah, pengetahuan ilmiah dipraktikkan untuk merancang inovasi yang akan menyelesaikan kebutuhan dan masalah yang dirasakan. Penelitian terapan adalah penggunaan utama penelitian dasar. Dengan demikian, sebuah penemuan dapat dihasilkan dari urutan-urutan sebagai berikut. Yang pertama, penelitian dasar, yang kedua, penelitian terapan, dan yang ketiga itu pengembangan. Nah, poin yang ketiga yaitu pengembangan, di mana pengembangan suatu inovasi merupakan proses pembentukan ide baru dalam bentuk yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan audiens atau calon pengguna. Fase ini biasanya terjadi setelah penelitian, tetapi sebelum inovasi yang berasal dari penelitian. Nah, dalam suatu inovasi besar dalam dunia industri, mendorong pengembangan industri baru secara keseluruhan. 4 fase biasanya terjadi dalam pengembangan industri teknologi tinggi baru. Yang pertama itu ada inovasi. Pecahan masalah trial and error membawa pada inovasi. Yang kedua, imitasi. Inovasi baru biasanya suatu proses peniruan dari inovasi yang telah ada sebelumnya. Yang ketiga itu persaingan teknologi, di mana inovasi dilakukan untuk bersaing dari inovasi lainnya. Jika tidak melakukan pembaharuan, maka akan tertinggal. Jadi selama inovasi berlangsung itu akan ada terjadinya pembaharuan. Yang keempat itu standarisasi, di mana suatu langkah telah ditemukannya produk yang ideal yang terus dikembangkan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renita Wildihananda dengan NIM 1800128. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pembahasan Generation of Innovation sebelumnya.
Hal selanjutnya yang harus diperhatikan adalah tahap komersialisasi. Nah, di dalam tahap komersialisasi ini berarti adanya produksi, pembuatan, pengemasan, pemasaran, dan distribusi produk yang mewujudkan suatu inovasi. Komersialisasi di sini merupakan hasil ilmiah yang siap diadopsi. Hasil ilmiah ini berarti dalam pembahasan inovasi sendiri timbul karena adanya penelitian, namun tidak semua inovasi berasal dari penelitian. Inovasi dapat muncul karena adanya kebutuhan yang menuntut seseorang harus menciptakan suatu inovasi untuk memenuhi kebutuhannya tertentu atau untuk memenuhi masalah yang sedang dihadapinya. Dua atau lebih inovasi sering dikemas untuk memfasilitasi atau difusi karena biasanya beberapa inovasi tersebut memiliki keterkaitan fungsional. Yang selanjutnya ada difusi dan adopsi. Mungkin keputusan yang paling penting dalam seluruh proses pengembangan inovasi adalah keputusan untuk mulai menyebar inovasi ke pengadopsi. Di suatu sisi, biasanya ada tekanan untuk menyetujui suatu inovasi untuk didifusikan sesegera mungkin, karena mungkin masalah atau kebutuhan sosial yang ingin dipecahkan tersebut telah diberikan suatu prioritas yang tinggi. Difusi di sini berarti inovasi sudah sampai ke tahap penyebaran yang nantinya akan diadopsi oleh pengguna. Yang pertama, hal yang harus diperhatikan dalam difusi, yang pertama ada gatekeeping teknologi. Nah, ini berarti sebuah penjagaan gerbang inovasi yang dimaksudkan untuk menentukan inovasi mana yang harus disebarkan yang dilakukan dalam berbagai cara oleh berbagai organisasi tertentu. Misalnya, dalam hal pertanian, seseorang yang meneliti untuk mengembangkan di masing-masing negara, nah setiap inovasi yang dinilai siap difusi direkomendasikan kepada petani untuk diadopsi atau kepada para ahli pertanian tersebut. Inovasi yang dapat diberikan persetujuan menyeluruh, tapi ada juga inovasi yang mungkin hanya direkomendasikan untuk petani tertentu dengan melihat kondisi iklim dan atau tanah tertentu atau untuk kondisi khusus lainnya. Selanjutnya ada uji klinis. Inovasi dapat disetujui atau ditolak untuk difusi karena penggunaan berdasarkan evaluasi mereka dalam uji klinis ini yang mungkin telah dilakukan pada tahap komersialisasi proses pengembangan inovasi. Uji klinis adalah percobaan ilmiah yang dirancang untuk menentukan secara prospektif efek dari inovasi dalam hal kemanjuran, keamanan, dan faktor lainnya. Tujuan dari uji klinis sendiri adalah untuk mengevaluasi efek dari suatu inovasi di bawah kondisi kehidupan nyata sebagai dasar untuk membuat keputusan pergi atau tidaknya untuk difusi inovasi atau disebarkan tidaknya dari inovasi tersebut. Nah, lalu adanya keputusan untuk membedakan inovasi. Akan terlalu sederhana untuk menggambarkan proses pengembangan inovasi sebagai bagian dari teknologi yang baru muncul dari penelitian dan kemudian menyebar ke pengguna dan praktisi di mana mereka diadopsi dan digunakan dalam bentuk invarian. Poin yang sangat krusial dalam proses pengembangan inovasi adalah keputusan untuk mulai menyebarkan inovasi kepada pengguna. Disinilah sistem penelitian atau pengembangan komersialisasi harus berhubungan dengan agen difusi yang ada untuk mengkomunikasikan inovasi kepada penggunanya. Para peneliti dan penyebar berbeda mungkin tidak memiliki perspektif yang sama dalam inovasi tersebut dan konflik kadang-kadang terjadi terlibat dalam keputusan tentang apakah dia setuju atau tidak setuju. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Dwi Ramadan akan mempresentasikan fase terakhir pengembangan inovasi. Nah, yang pertama itu adalah kekurangan dalam studi pelacak. Sumber data untuk studi pelacak ini agak terbatas. Nah, yang pertama itu adalah studi pelacak. Ini bergantung hampir sepenuhnya pada ketersediaan publikasi penelitian tentang teknologi. Proses inovasi pengembangan. Nah, jadi proses pengembangan itu untuk melanjutkan sesuai dengan penelitiannya. Nah, dan kedua itu adalah mengingat sumber data yang terbatas ini. Studi pelacak umumnya menggambarkan fase penelitian dan pengembangan proses tetapi tidak memberitahu banyak tentang fase difusi atau adopsi dan tidak ada tentang konsekuensi dari inovasi. Nah, yang ketiganya karena sifat sumber data pelacak konsekuensi dari inovasi
bahwa fase penelitian dan pengembangan relatif, rasional dan terencana, kebetulan dari penemuan dan pengembangan mungkin kemungkinannya untuk sepenuhnya dilaporkan dalam publikasi penelitian oleh para investor dan penelitian. Dan selanjutnya itu adalah pertanyaan untuk peneliti masa depan. Bagaimana agenda tahun prioritas penelitian di bidang yang ditetapkan? Dan apa peran yang dimainkan oleh agen perubahan dalam penerjemahan kebutuhan pengguna ke dalam proyek? Dan itu adalah jawaban yang pertama. Dan pertanyaan pertama, maaf. Dan yang keduanya itu adalah pertanyaannya apa dampaknya terhadap kredibilitas pengguna di agen perubahan ketika ia membalikan kebijakannya mengenai inovasi dengan merekomendasikan pengertian inovasi. Dan yang ketiga itu sejauh mana inovasi teknologi dikembangkan oleh pengguna, bukan oleh ahli. Dan yang selanjutnya itu mengubah penelitian menjadi praktik. Nah, misalkannya itu akan direktur penelitian, contohnya tuh direktur penelitian dapat merespon dari Kepala Dinas Kehutanan Amerika Serikat yang melakukan program besar penelitian yang disponsori pemerintah federal oleh anggota Kongres AS pada bidang anggota 1971 untuk menginovasikan inovasi yang paling banyak diadopsi untuk keluar dari penelitian. Misalnya itu adalah salah satu inovasi ini adalah menghambat api kimiawi yang dijatuhkan dari pesawat untuk mengendalikan kebakaran hutannya itu. Nah, dan selanjutnya itu model penyuluhan pertanian dari pengalaman Dinas Kehutanan Amerika Serikat ini memiliki pengaruh kuat pada sebagian besar program penelitian pemerintahan lainnya. Ya seperti dimintai pertanggungjawaban adopsi dari para praktis inovasi yang dihasilkan oleh penelitian yang didanai pemerintah federal. Meskipun sistem ini biasalah disebut model perluasan pertanian, sistem ini sebenarnya terdiri dari 3 komponen terutama yaitu adalah subsistem penelitian. Dan yang kedua itu agen penyuluhan kabupaten, ketiga spesialis penyuluhan negara. Dan selanjutnya itu ada sistem difusi terdesentralisasi. Nah, salah satu efek yang disayangkan dari dampak sebesar model perluasan pertanian. Faktanya itu dari penelitian difusi dimulai dengan studi dari inovasi pertaniannya adalah untuk membatasi pemikiran tentang jenis sistem difusi yang dimungkinkan. Nah, jenis difusi yang sangat berbeda ini dan sekarang itu adalah perlu disadari juga dimungkinkan di mana terdapat pembagian kekuasaan dan kontrol yang luas di antara anggota sistem difusinya itu. Nah, dalam sudut pandang menerapkan inovasi sistem dinamisasi semacamnya itu untuk satu hal heteropolisi pada keahlian teknis, tidak ada sebagian penghalang dalam proses pengembangan inovasi. Dan sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.